Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nuraini, mahasiswa semester 4 kelas C, jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah statistika yang diampu oleh Bapak Dr. Ade Abdul Haq, SAG, SSM Home. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis dan menjelaskan sebuah kasus di perpustakaan pada analisis statistik parametrik, yaitu mengolah data lebih dari 2 kelompok independen. Jenis analisisnya menggunakan uji analisis varians atau ANOVA, yaitu uji one way ANOVA. Kasus atau topik yang akan saya bahas kali ini yaitu seorang peneliti ingin membandingkan tingkat pemanfaatan jurnal elektronik oleh mahasiswa pada perpustakaan ITB, perpustakaan UNJ, dan perpustakaan IBB. Tujuan dan manfaat yang akan dicapai yaitu tujuannya untuk menguji perbedaan rata-rata pemanfaatan jurnal elektronik oleh mahasiswa di ketiga perpustakaan dan manfaatnya untuk mengetahui pemanfaatan jurnal elektronik oleh mahasiswa di ketiga perpustakaan. Kemudian akan diteliti tentang 1. Berapakah rata-rata tingkat pemanfaatan jurnal elektronik pada ketiga perpustakaan tersebut? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan dalam tingkat pemanfaatan jurnal elektronik pada ketiga perpustakaan tersebut? Yang ketiga, rata-rata tingkat pemanfaatan jurnal elektronik mana saja yang sama atau berbeda pemanfaatannya? Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar uji one way ANOVA. Istilah lain dari uji one way ANOVA ini adalah uji ANOVA satu faktor. Uji one way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari 2 kelompok. Persyaratan penggunaan uji one way ANOVA yaitu yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Maksudnya pada contoh data pemanfaatan jurnal elektronik oleh mahasiswa di ketiga perpustakaan yaitu ITB, UNJ, dan IPB. Nah, maksud independen tersebut itu adalah ketiga sampel tidak berhubungan satu sama lain. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorial, yaitu non-metrik ini tidak berupa angka. Nah, jadi ITB, UNJ, dan IPB bukan angka ya, tetapi kategorial. Yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Jadi sebelum kita menguji one way ANOVA, kita akan menguji kenormalan data terlebih dahulu. Dan hasilnya itu harus normal. Yang keempat itu varian antar kelompok harus homogen atau sama. Langkah-langkah uji one way ANOVA, yang pertama melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk, yang kedua melakukan uji homogenitas, yang ketiga melakukan uji one way ANOVA. Jadi sebelum kita menguji one way ANOVA, kita harus melakukan kedua uji dua ini, normalitas dan homogenitas. Baru kita menguji one way ANOVA. Untuk dasar pengambilan keputusan uji normalitas, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 berarti maka data berdistribusi dengan normal. Namun jika nilai signifikansi kurang dari 0,5, maka data berdistribusi tidak normal. Saya sudah menyiapkan datanya seperti ini. Nah, supaya lebih mudah dalam menggunakan SPSS-nya, dalam menganalisis dengan SPSS, kita perlu melakukan pengkategorian atau pengkodean data terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini yang sudah dikategorikan. Disusun secara ke bawah gitu. Untuk yang pertama, kode yang pertama ITB 1-10, yang kedua UNJ, yang ketiga IPB. Nah, selanjutnya kita akan
Lakukan ujian pertama yaitu uji normalitas Shapiro-Wilk. Pertama-tama kita ke variable view. Length yang pertama itu diisi dengan X, labelnya diketik perpustakaan. Solusnya klik yang sebelah sini. Karena tadi kita ada 3, maka kita harus mencantumkan tiga-tiganya. Value yang pertama kita tulis 1, labelnya ketik ITB, lalu kita pencet add, lalu kedua labelnya UNJ, add, yang ketiga IPB, klik add, lalu pencet OK. Untuk desimalsnya kita nolkan karena tidak ada pecahan desimal. Yang kedua kita tulis Y di sini, labelnya kita tulis pemanfaatan. Desimalsnya kita nolkan, dan yang lainnya itu tidak usah diubah, default saja. Nah, setelah itu kita ke data view. Kan sudah ada variabel X dan Y. Lalu kita paste data yang tadi ke SPSS. Kita cross check lebih dahulu, benar ada 30. Lalu kita uji normalitas, yaitu caranya klik analyze, descriptive statistik, lalu explore. Nah, sudah muncul kotak dialog. Di sini perpustakaan X taruh di factor list dan pemanfaatannya taruh di dependent list. Lalu kita klik plots. Kita centang di normality plots with test, artinya kita akan menguji normalitas. Lalu klik continue, lalu klik OK. Sudah muncul output SPSS-nya dari uji normalitas. Nah, output yang pertama ini yaitu case processing summary, yaitu deskripsi data atau variabel penelitian. Yang kedua itu deskriptif. Nah, ini statistik deskriptif mencakup rata-rata, median, nilai maksimum, minimum, dan seterusnya. Nah, output yang ketiga ini test of normality. Nah, ini yang kita butuhkan, test of normality atau uji normalitas. Nah, dari output ini terlihat nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Artinya data berdistribusi dengan normal. Nah, contohnya ini, di pemanfaatan di perpustakaan ITB, nilai signifikansinya yaitu 0,713, yaitu artinya lebih dari 0,5, dan UNJ 0,816, dan IPB 0,738. Jadi semuanya berdistribusi dengan normal. Output selanjutnya yaitu ini. Sudah kita minimize. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas untuk mengetahui apakah varian data itu homogen atau tidak, dan sekaligus kita melakukan uji one way ANOVA. Jadi kedua ini bisa dilakukan sekaligus, bisa dilakukan bersamaan. Nah, caranya ini, klik analyze, compare means, one way ANOVA. Nah, sudah muncul kotak dialog. Untuk perpustakaan X, taruh di faktor, dan pemanfaatannya taruh di dependent list. Lalu kita klik post hoc, checklist di to key, lalu continue, dan options,
checklist di deskriptif, dan homogeneity of variant test. Lalu continue, oke. Kan sudah muncul one way-nya. Nah, ini interpretasi output uji one way ANOVA. Yang pertama itu kita melihat perbedaan rata-rata pemanfaatan jurnal elektronik oleh mahasiswa. Berdasarkan output deskriptif yang ini, kita dapat melihat perbedaan rata-rata pemanfaatan jurnal elektronik oleh mahasiswa dari ketiga perpustakaan dengan rincian sebagai berikut. Rata-rata pemanfaatan jurnal elektronik di perpustakaan ITB sebesar 49,00, rata-rata pemanfaatan jurnal elektronik di UNJ sebesar 45,40, dan di IPB 48,30. Nah, dengan demikian, secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata pemanfaatan jurnal elektronik tertinggi adalah pada perpustakaan ITB sebesar 49,00. Lalu output kedua, kita akan menguji kesamaan varian uji homogenitas. Berdasarkan output test of homogeneity of variance, diperoleh nilai signifikansi atau SIG sebesar 0,748. Karena nilai signifikansinya 0,748 ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian ketiga kelompok perpustakaan itu yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA terpenuhi. Selanjutnya, kita akan menguji apakah ketiga sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Ini uji ANOVA. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA ini, yang pertama, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka rata-rata sama. Namun jika nilai signifikansinya kurang dari 0,5, maka rata-ratanya berbeda. Nah, berdasarkan output ANOVA, diketahui nilai sig-nya sebesar 0,525. Nah, yang di mana ini 0,525 ini lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata ketiga perpustakaan dalam pemanfaatan jurnal elektronik oleh mahasiswa tersebut sama secara signifikan. Lalu, kita akan mencari kelompok mana saja yang rata-rata pemanfaatannya sama atau tidak sama, menggunakan tes post hoc. Nah, pengujian ini dengan pengujian Tukey HSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata pemanfaatan jurnal elektronik di perpustakaan ITB dan UNJ. Ini, angka perbedaan rata-rata untuk pemanfaatan jurnal elektronik tersebut adalah 3,600. Nah, angka tersebut ini diperoleh dari nilai rata-rata pada output deskriptif untuk pemanfaatan di perpustakaan ITB sebesar 49,00 dikurangi dengan rata-rata pemanfaatan di perpustakaan UNJ sebesar 45,40. Nah, hasilnya 3,600. Sementara itu, perbedaan rata-rata pemanfaatan berkisar 4,64 lower bound sampai dengan 11,84 atau upper bound pada tingkat kepercayaan 95%
Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan rata-rata pemanfaatan, di kedua perpustakaan tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikansi hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil 0,05%. Berdasarkan output, multiple comparisons, diketahui nilai SIG sebesar 0,532, artinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa, pemanfaatan jurnal elektronik pada perpustakaan ITB dan UNJ adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata pemanfaatan secara deskriptif antara kedua perpustakaan tersebut, tidaklah signifikan. Selanjutnya, melihat kesamaan rata-rata pemanfaatan ketiga perpustakaan. Untuk melihat kesamaan rata-rata, maka kita akan menggunakan output Tuki HSD. Nah, pada subset 1 terdapat data pemanfaatan di perpustakaan UNJ, IPB, dan ITB. Artinya rata-rata pemanfaatan jurnal elektronik rata-rata pemanfaatan jurnal elektronik di ketiga perpustakaan tersebut. Dengan kata lain, rata-rata pemanfaatannya adalah sama, karena tidak beda jauh. Nah, pembuatan kesimpulan dalam uji one way ANOVA ini, itu dalam riset eksperimen, kali ini tidak ada rata-rata pemanfaatan jurnal elektronik yang berbeda, semuanya sama. Dengan demikian, variabel perpustakaan tidak berpengaruh secara signifikan. Maka dari itu, yang kita teliti, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 sudah ada jawabannya berdasarkan output SPSS yang tadi. Sekian penjelasan mengenai uji one way ANOVA di perpustakaan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.